rektor termuda di umur 26 tahun. Betul. Di umur 26 jadi Rektor. Itu alur ceritanya gimana Mas? Iya. Karena pasti nggak masuk akal. Saya mulai start di education. Ada kasus yang kepala sekolah mukul anak murid. Terkait hal ini, Mas Alim menanggapi ini nih kayak gimana nih? Waduh. Kalau kasus tersebut sih aku menanggapinya ini Mas Wisnu. Bahwa Gen Z ini pintar-pintar. Tapi yang perlu dilihat adalah soal ketangguhan. Tapi Dia bisa PR-nya belajar soal dari ketangguhan manapun. benar nggak sih? Aku belum yakin karena orang tua saya dua-duanya nggak kuliah. Ibu saya itu dulu dagang ya, dagang sayur, dagang batik. Tuh ya saya tuh kerja serabutan. Dia sempat bahkan kuliah bangunan, pabrik dan lain-lain. Saya tuh nggak pernah ngebayangin bisa merasakan bangku kuliah. Aldi aja nih yang mapres di UI gitu ya, itu sulit ya nyari pekerjaan. Gimana orang-orang lain yang mungkin kampusnya nggak sebagus UI atau mungkin dari segi prestasinya nggak sebagus Aldi karena Aldi ini mapres berprestasi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, udah lama kita nggak ketemu nih. Dan hari ini spesial nih hari ini karena saya ketemu dengan dua anak muda yang hebat-hebat nih. Masya Allah, tabarakallah. Yang satu akan menjadi hostnya The Sunggarsa. Rafi, apa kabar? Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Berarti sah didapatkan ya? Sah. Makanya sebenarnya tadi Raffi sendiri loh ini. Cuman Gak gitu. Cuman ya untuk hari pertama Raffi ditemani dulu. Magang. Nanti nextnya sendiri. Raffi, insyaallah ya. Baru nih tiba-tiba. Raffi ini panjang ceritanya. Nantilah kapan-kapan mungkin ada kita ngobrol sama Raffi khusus gitu ya. Khusus. Emang gua siapa? Karena ada cerita yang menarik yang anak Medan terus kuliah nggak taunya nggak mau dilulusin kuliahnya, cabut tiba-tiba menikah. Menikahnya sama yang mertuanya saya kenal. Mertua saya serem soalnya. Itu bener-bener kaget. Bang, Raffi udah nikah bang gitu. Oh alhamdulillah sama ini bang. Oh anaknya apa? Ya Allah. Tapi nanti. Shock sih itu, Tapi masya Allah mendapatkan mertua yang luar biasa dapat salam, hebatnya. Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu guru bisnis saya juga. Saya beberapa kali ke rumah mertua beliau. Nanya-nanya tentang bisnis, tentang ilmu bisnis tentunya, dan banyak hal sih tentang kehidupan juga gitu. Namanya yang jangan disebut ya? Nggak usah ya, nanti dulu ya, nanti dulu. Segmen khusus kan. Yang kedua ada Mas Alim Anggono. Apa kabar Mas? Baik Mas Wisnu. Alhamdulillah. Ini Mas Alim Anggono ini luar biasa nih karena beliau adalah rektor termuda. Ini menurut udah dapat penghargaan Muri ya. Muri. Sebagai rektor termuda di umur 26 tahun. Betul. Dan yang luar biasa lagi Mas Alim Anggono ini selain rektor beliau ini udah lama berarti Mas saya udah berhenti film gitu-gitu udah ya? Apa tuh Mas? Gak pernah main film. Gak pernah saya. Terus bukan adiknya Rizky Anggono? Bukan. Jauh, Beda. jauh. Gak ada hanya Mas Wisnu. Oh iya. Saya Anggono aja Mas Wisnu. Oke Mas Alim, Masya Allah. Mas Alim Anggono ini Masya Allah, tabarakallah. Saya waktu itu nemuin di satu konten. Bahasanya kayak ketemu di Nemuin mana kayak gitu. Scott Talent gitu. Enggak, jadi pernah lihat satu konten. Terus waktu, bukan konten Mas. Saya lihat, Postingan saya ya? baca di majalah Tempo. Oh, oke. Benar nggak? Betul. Pernah ya? Pernah juga. Saya baca di majalah Tempo, terus baca beliau umur 26 tahun rektor. Saya foto, saya kirim ke Begafar. Far, tolong undang beliau, saya pengen ngobrol nih. Insyaallah. Masya Allah, umur 26 tahun menjadi rektor, terus ada kisah-kisah beberapa yang nanti akan kita ulik ya. Yes, ya. betul, setuju. Tapi untuk pertama, Mas Alim, kami mau nanya nih Mas Alim. Mas Alim, ini kan ada kasus yang kepala sekolah mukul anak murid. Nah, kalau misal kita tanya sama Mas Alim terkait hal ini, Mas Alim menanggapi ini kayak gimana nih? Waduh. Karena kalau dulu ya Mas Alim, maaf ya, Iya. saya juga dulu pernah dipukul sama guru-guru Oke. pernah gitu, tapi Iya. saya malah Kelihatan pernah. saya malah jujur ya Pi ya. Mas Alim, saya nggak berani bilang sama
orang tua. Oke. Karena takut tambah diomelin saya sama orang Beda tua. case sama yang ini kan. Apa? Beda case sama yang ini. Beda case sama ini ya. Yang ini bilang sama orang tuanya Lapor. malah ngelapor. Ngelapor. Nah, tapi makanya pengen tahu kalau sebagai POV-nya. di dunia pendidikan, Mas Salim melihatnya seperti apa, Mas Salim? Kalau kasus tersebut sih aku menanggapinya ini Mas Wisnu. Cukup prihatin pertama ya dari kasus yang terjadi karena keduanya menurut saya tidak dapat dibenarkan. Artinya tindakan dari siswa merokok di kelas, di sekolah sih, gak tahu di kelas apa enggak ya. Pokoknya di lingkungan sekolah itu kan tentunya dilarang ya dan ada peraturannya juga gitu. Dan saat itu gurunya mungkin reaksinya juga dengan kekerasan, artinya juga bukan sesuatu yang benar gitu ya. Dan saya rasa dari kedua pihak perlu evaluasi sih Mas Wisnu, karena ini miris juga ya terjadi, bahkan sampai reaksinya itu dari root cause-nya adalah persoalan merokok, itu jadi melebar kemana-mana sampai ada laporan dari ibunya, lalu juga dari sekolahnya juga katanya sih ada semacam gerakan dari anak-anak siswanya gitu ya sampai mogok ke kelas kan. Jadi itu jadi agak memprihatinkan ya kondisinya. Dan kalau saya sebagai mungkin orang yang ada di lingkup pendidikan mungkin tentunya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dievaluasi, perlu diberbenah, perlu berbenah lah orang-orang yang terlibat gitu ya, baik dari guru mungkin ya, dengan mungkin tindakan atau reaksinya itu seperti sebenarnya bisa diperbaiki maupun dari segi siswa, karena alasannya mogok ke kelasnya itu juga ini ya cukup tidak esensial gitu kan, membela teman-temannya gitu. Gak make sense banget. Iya, nah jadi ya sebenarnya perlu ada evaluasi baik ke siswanya maupun gurunya sih Mas Wisnu. Kalau saya gitu ya. Ya, tapi kalau memang kita bahas yang dulu-dulu ya. Kayak gua doang yang dulu ya. Kesini ya. Enggak, gue gak berani ngomong kayak gitu. Cuma Gua doang yang dulu nih kayak. yang paling kecil ketawanya tim lo sendiri. Bang, lihat bang. Aduh, nggak maksudnya kalau misal angkatan saya dulu gitu ya, kita waktu SMP dan SMA maksudnya adalah bandel-bandel gitu kan. Tapi kalau kami salah dan bahasanya dimarahin, ya Ditegur point. guru. ditegur guru That's ya. the point, ya. Dan adalah dibilang kalau dipukul tuh ada juga lah, dipukul pakai tangan ada juga sama guru gitu, ada gitu. Wah kalau zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu ya agak militer. Enggak, maksudnya kalau sepakat kalau bisa memang janganlah main Tidak ada, tangan lah. ya. Itu memang kita sepakat lah gitu. Physical abuse ya. Iya, itu janganlah. Kami merasakan dulu sebenarnya. Kami enggak, tapi saya berterima kasih sama guru-guru saya. Kenapa? Karena kami jadi kuat. Kami tangguh gitu ya. Beneran. Maksudnya dulu kayak gitu. Kebayang. Dengan segala hormat sama guru-guru kami, kami ngerasa ketika guru sudah marahin kami nganggap oh ini orang tua kita marahin kita tuh. Betul. Kita nganggapnya kayak gitu. Ada keberanian nggak abis ditegur guru abis itu ngomong ke orang tua gitu bang? Wah, takut dimarahin lagi sama orang tua. Iya, takut kan, diomelin beda lagi. case ya, sama Beda orang diomelin. tua. Kalau karena kan otomatis kalau misalnya dimarahin guru, ketika kita pulang, kita kasih tahu orang tua kita dimarahin lagi gitu. Iya. Ya kamu lagi bandel kamu gitu kan. Betul. Nah, itu dulu. Tapi balik lagi, saya juga kalau untuk dengan kekerasan juga mungkin itu kalau menurut saya ya ini dari sudut pandang saya anggap itu memang tidak benar juga. Iya. Tapi di satu sisi kita juga harus tahu guru ini banyak loh yang dididik loh. Betul, Anaknya betul. kelas 1 mereka kan mendedikasikan Yes. bahasanya jiwa raga mereka, ilmu mereka ya untuk mendidik kita semua gitu. Dan banyak jadi orang-orang, alhamdulillah kita nggak mungkin berada di sini sekarang ketika kita nggak mungkin ada di sini ya atas izin Allah, mungkin salah satunya jasa guru-guru kita gitu loh. Betul. Nah makanya untuk hal yang kemarin itu jujur saya agak bingung ketika ada mogok itu ya terjadi. Dan itu kalau menurut saya kan kesalahan anak Siswanya, gitu ya. iya, betul. Teman-temannya pada mogok itu jujur saya agak bingung gitu kan. Dan rame yang mogok gitu loh. Bukan 1-2. Tapi di satu sisi juga balik lagi ya di bold ya bahwa saya sepakat, saya tidak setuju juga dengan kekerasan. Itu juga janganlah gitu. Nah makanya ini PR bersama sebenarnya ya. Iya dong. PR Orang bersama tua, ya. guru semuanya lah harus. Konteksnya pendidikan kan semuanya harus terlibat ya sebenarnya. Yes, betul. Orang tuanya evaluasi, gurunya juga bisa evaluasi mungkin ya. Siswanya sih terutama karena reaksinya cukup berlebihan ya dengan mogok dan pembelaan yang tidak berdasar. Betul, tapi kadang-kadang itu Bang Tewe, ada yang bilang, wah itu mah karena Gen Z emang susah diatur katanya gitu. Nah, itu dia. Tapi kan Mas Salim sendiri rektor Gen Z,
menjadi rektor di usia di generasi Z gitu ya. Pasti mahasiswa juga punya mahasiswa Gen Z. Terus kadang-kadang denger POV gitu, ini memang bandel, emang salah generasinya emang. Mas Raffi Gen Z juga kan ya? Gen Z, mukanya aja Gen X gue. Iya. Ya kebayang sih karena ya aku Gen Z yang murid-muridnya juga Gen Z kan. Ya kan banyak mahasiswa Gen Z dong. Iya, that's sebenarnya my strength juga nih sebagai mungkin leader di dunia pendidikan yang memang bisa memahami karakteristik generasinya juga gitu. Karena generasi Gen Z sepakat kita ya bahwa memang lebih sulit diatur gitu. Terus juga mereka Itu benar ya? Benar itu. by research sih seperti itu Mau ya. confirm. Itu By benar research ya? seperti itu karena kan banyak stimulus yang di ini ya yang mungkin di dunia internet sekarang gitu. Freedom dan lain-lain itu akhirnya membuat karakteristiknya seperti itu Mas Wisnu kebanyakan. Tapi sebagai rektor Gen Z Ya. yang menghadapi Gen Z emang memvalidasi itu gitu. Maksudnya kayak Valid sih, bener nih. valid banget dan justru itu malah jadi kekuatan kita gitu. Jadi kita punya POV yang mungkin sama-sama mereka sehingga ngaturnya bisa lebih mudah justru. Oke, ketika mereka, contoh misalnya ya, Iya. ketika di kampus Universitas Cakrawala gitu ya. Yap. Mas Alim ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang rebel gitu ya. Terus Iya. bahasanya ya emang gua kayak gini orangnya, tapi pintar misalnya gitu. Tapi bahasanya dia gayanya Ada. makan segala macam. Itu gimana kalau misal Mas Alim Saya menghadapinya? punya cerita unik nih. Ini baru banget terjadi mungkin 1 bulan yang lalu kurang lebih. Ya. Nah, jadi kita tuh di kampus punya namanya Career Development Center. Jadi ada orang yang ngebina gimana nih student ini kan kita goalnya tuh helping people to get a better job Mas Wisnu dan Mas Raffi ya. Jadi orang yang kuliah di Cakrawala tuh harapannya bisa ke industri dengan lebih cepat. Ya. Nah itu. Nah itu terjadi sebulan yang lalu. CDC kita di Career Development Center itu bikin event untuk membuat mereka tuh bisa membuat CV dengan benar gitu ya kurang lebih. Nah terus ada satu orang ya pintar dia kritis banget sampai nanyain soal Kak ini gimana ininya kakak harus jawab saya gitu-gitu. Nah pokoknya tapi bahasanya tuh kurang mengenakan di beberapa hal. Bilang bahkan ketika di sini kan goalnya adalah untuk membantu. Nanti kan kayak kalau ke industri kita harus lebih sopan, punya attitude dan lain-lain. Sampai ngomong kayak gini studennya, kakak bukan bos aku ya gitu. jadi ngomong mahasiswanya. Nah jadi kan sebenarnya dia pinter nih kritis banget. Tapi dia sampai keluar statement itu kan agak lumayan ini ya mengkhawatirkan kalau misalnya nanti ketemu dengan industri, artinya dia magang nih kan di Cakrawala tuh magang semester 1 by the way Mas. Jadi udah magang dari semester 1. Nanti kita ngobrol banyak tentang Cakrawala, tapi intinya salah satu strength point kita itu. Jadi magang dari semester 1 khawatirnya kalau memang ini dibiarkan kan nggak bagus kan. Nah, makanya saat itu kita tegur Gen Z itu karakteristiknya walaupun sudah diatur, tapi kalau mereka tahu why-nya, mereka bisa berubah. Gitu. Akhirnya dikasih tahu, kenapa sih kamu harus sopan gitu? Bukan kita mau, kan dia nggak suka digurui nih kan mereka kan. Ya udah kita bukan mau menggurui kamu atau mungkin mengatur kamu gitu. Tapi kalau kamu nanti kayak gini ke industri, ya siap-siap kamu nganggur. Berarti mau nurut kalau reasonable. Iya. Strong why-nya harus kuat. Strong why-nya kuat. Strong why-nya harus strong. Why-nya harus strong. Why-nya harus strong. Nah, itu deh. Kurang lebih itu terjadi banget lah dan ini relate banget sama gimana kita manage kampus dan isinya Gen Z semua. Gitu. Saya pernah dengar cerita waktu itu ada salah satu pakar pendidikan juga, ya beliau juga seorang businessman juga. Beliau menyampaikan tentang bahwa Gen Z ini pintar-pintar. Betul. Gitu ya. Tapi yang perlu dilihat adalah soal ketangguhan. Yes. Nah, kalau orang-orang dulu jujur ya, maksudnya aku ngelihat orang tua, omku gitu ya, terus ya yang di atas aku itu mereka tangguh gitu loh. Jadi bahasanya tuh tangguh, nggak cengeng, apa-apa mentalnya kuat gitu. Nah, cuman memang keterbatasan informasi mungkin dan cara belajar yang dulu kan nggak seperti sekarang itu ya, memang orang-orang pinternya tuh ya bahasanya kalau pinter banget gitu ya, tapi nggak merata gitu. Tapi kalau Gen Z kita lihat rata-rata pinter loh. Iya. Nah, informasinya kan mudah didapat Mas. Tapi PR-nya soal ketangguhan benar nggak sih? Aku belum yakin karena aku merasa aku sih tangguh ya. Ya kita misalnya memang nggak sombong dia. Iya, tapi dalam membela mungkin diri lebih ke ini Mas. Bahasanya mungkin lebih ke ini ya, konsistensi kali ya. Jadi kalau tangguh konsistensi. iya, karena kan
informasi mudah didapat gitu. Dia mau ngerjain sesuatu tiba-tiba dapat insight lagi kayak misalnya kita mau mau apa namanya belajar tiba-tiba ada kripto aja gitu. Ya udah dia belajar kripto. Ada lagi apa mungkin Distraction blockchain lain gitu ya. distraction banyak banget. Nah, mungkin lebih ke konsistensi kali ya. Jadi kayak resilience dia gitu. Maksudnya bukan resilience ya. Lebih ke konsistensi mereka pursuing goal kali ya. Lebih bahasanya lebih ke situ kali ya. Karena ya aku juga mengakui ya kayak di tengah internet sekarang kan informasi gampang banget didapat secepat itu. dan ya menyebar kemana-mana lah. Jadi sangat-sangat sangat-sangat mudah terdistraksi gitu. Kelebihan dan kekurangan Gen Z apa? Yang memang kelihatan banget apa? Maksudnya kelebihannya ini, kekurangannya Kekurangannya kok kan ya dari tadi. Mas Alim deh misalnya. Iya. Aku mengakui kalau aku Kalau di Silakan omongin diri sendiri aja Mas, kan Gen Z ya. ya tadi again kalau masalah pinter mungkin karena informasi mudah didapat gitu ya, mereka bisa belajar dari mana-mana, lebih nyambung aja kan. Kalau orang dulu kan mungkin nggak bisa dapat informasi. Misalnya mau belajar gitar zaman dulu harus kursus, atau kursus segala macam. Sekarang gampang tinggal di YouTube ya. Mereka bisa belajar gitar lebih cepat 1 bulan mungkin. Secara pemerolehan informasi mungkin mau belajar bikin website gitu, itu mereka bisa aja lihat YouTube konsisten gitu. Tapi kalau kelemahannya tadi agak kurang konsisten, terus juga konsistensi ya. Oke. Dan mereka mungkin karena mungkin ada role modelnya lebih banyak lagi kalau dibanding kita dulu. Kalau dulu kan dari buku atau mungkin dari orang tua gitu ya. Nah kalau sekarang role model mereka bisa banyak, misalnya siapa gitu ya. Nah itu akhirnya membuat mereka juga bisa aja ini Mas dari pemerolehan itu jadi nggak konsisten gitu tadi. Tidak konsisten. Kurang konsisten lah bisa dibilang gitu. Tapi ya kita lihat ya karena generasi Z kan mungkin yang paling tuanya mungkin masih umur 20-30 ya 20 lah ya. Jadi mungkin nggak tahu Generasi Z paling tua tuh ente. kita Gen Z aku Gen Z tua lah kurang lebih. 98 kan Gen Z itu kalau nggak salah 98 sampai 2010. Iya betul segitu. Sampai 2010. 2010. Dari 2000? Dari 98 sampai Oh iya, oke. kan Mas Wisnu 99 kan? Iya, Mas Wisnu masih Gen Z. 80. Puas. Terus gue gak dilanjut kayaknya di sini gue. Tapi maksudnya gini Bang. Iya. Kalau Mas Halim kan Gen Z kelahiran 98 ya. Jadi kita ngobrol kan ya. Sudah jadi rektor gitu. Kelahiran 98. Kelahiran 98. Lah kan gue gak perlu nanya Bang TW 98 udah ngapain kan gak usah ya. Nanti makin gak jadi lanjut kontrak gitu. Sudah merasakan kerasnya dunia. Nah itu sementara kan gue juga saya juga ini ya Lebih Gen muda Z juga lebih muda iya, juga kan tahun 2000 gitu. Gila paling muda Mas Wisnu. Nggak usah lo perjelas juga kali, Bi. Biar orang tahu kalau gue tuh muda gitu loh. Katanya mah gue tua mulu. Nah, tapi gue belum kuliah gitu. Terus sempat kuliah tapi memutuskan untuk nggak lanjut gitu. Nah, sementara ada Mas Alim di umur 26 jadi rektor. Itu alur ceritanya gimana Mas? Karena pasti nggak masuk akal. Saya aja sampai sekarang ketemu Mas Alim nggak masuk akal. Iya. Ya saya mulai start di education technology. Jadi sebelum ada Cakrawala University Mas, kita tuh bangun namanya di bimbing.id. Jadi kita itu bangun Bimbing.id. Bimbing.id. Okay. Ini semacam courses. Kita ada kursus Untuk mencari jodoh kalau nggak salah itu ya. Oh, bukan, iya jodoh perusahaan. Maksudnya Namanya aja dibimbing, bukan dinikah. Gimana sih? Ya, jadi kita bikin dibimbing dari saya mahasiswa Mas. Jadi kita tuh 5 tahun yang lalu. Iya, dari Tapi skripsian yang gitu. S2? Enggak, skripsian S1 di UI. Oh, udah buka. Udah start dibimbing. Jadi dari Itu company sendiri. company kita punya idea waktu itu kebetulan ada di sini orangnya. Oh, bareng. Nggak, jadi ada Aldi ya di sini. Oh, ini Ali Alim. Alim. Ali Ini inspirasi di punya balik teman namanya Alis, nggak ada Aldi. yang lain. Satu lagi Taher kalau nggak salah. Iya, kalau salah itu. Enggak, Aldi ini inspirasi di balik dibimbing sebenarnya. Jadi Aldi ini dulu Mapres Mas di UI. Salah satu Mapres di UI. Terus tadi udah mau orasi tadi. Itu udah. mahasiswa berprestasi. Jadi dia dulu Seumuran berarti ya? ya kurang lebih seumuran ya. Masya Allah. Jadi beliau mahasiswa berprestasi di UI, terus beliau prestasi banyak banget. Jadi menang lomba, menang Dulu di tengah di sini. Apa perasaannya punya teman rektor gitu tiba-tiba. menang lomba dan lain-lain. Pokoknya salah satu mahasiswa berprestasi di UI. Waktu itu Aldi struggle ketika lulus dari UI gitu ya, lalu mau mencari pekerjaan. Oke. Nah
kita bantuin Aldi loh kurang lebih dua bulanan gitu ya untuk belajar digital marketing. Waktu itu saya, Zaki dan Wildan itu kami yang mendirikan di Bimbing waktu itu. Oke. Dan waktu itu hasilnya. Ini sorry, waktu itu skripsi ya, masih skripsi. Saya skripsian sih, yang lain ada yang udah lulus karena 3,5 tahun dan lain-lain. Mas Aldi udah lulus Udah juga lulus, ya, udah lulus. Aldi pintar. Nah, tapi waktu itu struggle-nya mencari pekerjaan, Mas. Nah, kita waktu itu beranggapan bahwa orang itu bisa dapat pekerjaan itu bukan karena dia nggak pinter. Dia bisa dapat pekerjaan bukan dia bisa nggak dapat pekerjaan itu karena dia bukan karena dia nggak pinter gitu. Tapi karena mungkin industri industri needs gitu ya itu tidak match dengan apa yang dipelajari di kampus. Oke. That's why Mas Rati keluar enggak ya? Oh enggak juga ya. Itu di episode berikutnya kita bahas. Oke. Iya ya pokoknya itulah. Jadi intinya Agri waktu itu kita bantuin 1 bulan 2 bulan belajar digital marketing langsung dapat pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu menginspirasi saya kok Aldi aja nih yang mapres di UI gitu ya. Itu sulit ya nyari pekerjaan saat itu gitu ya. Nah, gimana orang-orang lain yang mungkin kampusnya nggak sebagus UI atau mungkin dari segi prestasinya nggak sebagus Aldi karena Aldi ini mahasiswa berprestasi Mas. Jadi luar biasa kan. Jadi Jurusannya apa? ya, jadi sebenarnya Biologi, Mas. Masya Allah. pinter banget. Dia sekarang bikin untuk bantuin Olimpiade. Mungkin anaknya Mas Wisnu atau Mas Raffi ada yang tertarik. Jadi bikin Anak gue. Gimana nikah? Tersinggung. ya untuk belajar ini Olimpiade. Oh, iya. Jadi ya kemarin menang-menang OSN, murid-muridnya banyak yang menang OSN. Jadi dia ngajarin banyak. Sini biar saya jual, Mas. Ini otaknya jualan. Pendidikan. Iya. Biar saya ajarin cara jualannya, Mas. Tetap cara jual. Ya tapi kurang lebih gitu Mas. Jadi kita punya hipotesis tuh itu karena pengangguran di Indonesia kan banyak banget jumlahnya hampir 8 juta gitu dan sampai sekarang pun berkurang nggak signifikan gitu. Nah that's why kita bikin di Bimbing goalnya itu bantu orang dapat pekerjaan. Kita udah jalan 5 tahun. Nah selang 2 tahun kita punya ideation kalau memang kita bisa ngebantuin orang yang lulus kuliah. By the way murid kita tuh udah banyak bahkan lulusan UI, ITB datang ke kita pengen dibantu pekerjaan gitu. Kita udah bantu sekitar 35.000 orang waktu 2022 itu. Dan di 2023 kita pikir kayaknya kita bisa extend nih market yang bisa kita serve. Jadi tadinya orang-orang yang lulus kuliah kita bantu juga nih orang-orang yang lulus SMA yang mau enroll universitas yang langsung menekankan ke industri needs gitu ya sehingga nanti mereka bisa langsung dapat pekerjaan ketika bahkan tesis kita tuh mereka sebelum lulus aja kalau saya bisa dapat pekerjaan di kita gitu jadi magang dari semester 1 kita kurikulumnya semuanya banyak yang diajar oleh praktisi gitu ya dan nanti kita jelasin lebih lanjut tapi yang jelas kenapa bisa saya jadi rektor gitu ya? Oh iya itu. Iya. Panjang ya. Jadi intinya itu karena pendidikan di bimbing.id. 2023 kita bangun kampus, 2024 Cakrawala jadi. Kita sekarang punya 1.100 mahasiswa total. Dan tahun ini ya? Tahun ini. Setahun baru kan? Baru setahun, kita baru setahun. Si Cakrawala University. University-nya udah 1.000 ya Masya Allah ya. Ya. Saya daftar nanti. Siap, mahasiswa full. Aduh. ini gue potong nih video ini. Mas ingat ucapan Mas yang ini Mas. Ini rektor yang ngomong. Ingat ucapan yang ini. Ya jadi itu Mas. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kan ada satu question ya, apa mungkin anak muda gitu ya bisa nggak ya mimpin kampus gitu? Kalau mimpin di Bimbing kan karena memang udah jalan 5 tahun kita bareng bertiga pimpin di Bimbing gitu ya. Nah itu kan startup regulasinya ya bebas lah bikin startup ya. Nah kalau Cakrawala itu kan highly regulated sebagai kampus. Bisa nggak ya anak muda sotoy ini memimpin kampus gitu? Nah pada akhirnya aku berani karena kayaknya untuk bikin kampus yang outstanding gitu ya dan mungkin lebih dekat juga nih dengan Gen Z gitu ya. Aku harus pimpin sendiri. Meskipun di dalam kepemimpinannya banyak sih orang-orang yang terlibat. Maksudnya dosen-dosen kita, warek, segala macam itu juga senior-senior. Tapi saya berusaha untuk jadi pemimpin yang mungkin bisa memimpin mereka juga gitu. Jadi Pengen tahu deh kalau misalnya kan Mas Alim kan sekarang 26 kan? 27. 27 baru ya? 27 tahun. Yes. Nah, 27 tahun sedangkan ya yang lain-lain lah ya kayak dekannya terus terus dosen-dosennya itu kan lebih tua. Lebih tua, S3 juga ada. Gimana tuh cara komunikasi terus kan ya kita nggak bisa pungkir ada beberapa gayanya mungkin cara ngajarnya ya mungkin masih pakai gaya lama. Betul. Itu Mas Alim apa memang ada SOP yang
kalau misalnya ngajar ini harus kayak gini SOP-nya gitu. Oke. Atau kayak gimana tuh Mas Ali? Iya. First of all, kalau kita sebelum mereka masuk kan pasti interview ya. Mau masuk Si ke Cakrawala. dosen-dosen ini? Iya dong, pasti dong. Kan mau join ke Cakrawala. Yang pertama kita bilang adalah jangan bayangkan Cakrawala ini akan jadi kampus seperti kampus-kampus lain. Dari segi apapun ya, manajemen, ide-ide yang kita berikan di kampusnya gitu ya. Jangan sampai disamakan gitu. Kita tetap mengikuti regulasi pemerintah, tapi semua ideation kita tuh most of all ini Mas, mungkin tidak sama gitu ya dengan kampus-kampus lain gitu. Termasuk gimana kita komunikasi, manajemen gitu-gitu. Ya kita coba bikin mereka tuh fit dengan culture kita. Ya tetap kesopanan penting dong di dunia akademik ya. Tetap kita nggak pernah lah sampai maki-maki gitu enggak lah. Tapi apapun kita komunikasikan dengan gaya anak muda sih. Jadi kayak Pak ini tolong Pak diatur mahasiswanya gitu. Ya kayak sederhana aja. Tapi yang jelas saya dari awal mungkin mencari orang yang visinya sama dulu gitu ya. Visinya karena sama, visinya kan sebenarnya bagus gitu ya. Tapi apa visinya, Mas? tadi helping people to get a better job. Oh, Jadi Cakrawala pengen ngasilin, pokoknya jadi jangan sampai kita bikin kampus yang ngasilin pengangguran baru. Karena kan market kita juga agak middle low ya, Mas Wisnu ya. Jadi market kita tuh bukan market yang middle up gitulah. Jadi kurang lebih memang kebutuhan mereka tuh apa sih? Kebutuhan mereka adalah bisa dapat pekerjaan. Orang simple dong kuliah, pengen dapat pekerjaan. Nah, itu yang kita buat, ya udah semua ekosistem kita ngarahnya ke sana gitu. Nah, dosennya harus paham dulu. Nah, gimana caranya? Ya termasuk komunikasi segala macam. Itu kan juga ngaruh ya ketika kita bisa komunikasi dengan Gen Z ini dengan lebih baik, mereka tahu why-nya, mereka bisa ngikutin kita gitu ya. Itu akan lebih baik. Makanya orang-orang yang bersama saya, mungkin yang umurnya lebih tua, S3 dan lain-lain, akhirnya mengikuti Mas. Karena untuk mencapai goal tersebut, kurang lebih gitu. Ini ada pertanyaan ini sih yang Gue dari tadi nahan nafas ini. Masya Allah. Keren. Simple ya, maksudnya kayak orang mungkin pengen tahu nih Mas Ali, yang dilakukan rektor tuh apa sih? Di kampus tuh apa sih? Gitu. Apakah kalau di kepala saya itu kayak dirut mikirnya. Tapi Bener nggak sih kayak dirut gitu? Iya kurang lebih gitu sih, karena kan sebenarnya manajerial berarti ya? Iya dong, pasti karena itu kayak CEO-nya di perusahaan lah. Jadi memang dia akan manage semua hal yang berkaitan dengan operation di kampus gitu ya, operation, akademiknya itu sendiri gitu ya, terus inovasi, financial, sumber daya manusia, pokoknya dikelola gitu ya. Tentu of course punya banyak tim ya, maksudnya di dalamnya dan day to day-nya sih saya ketemu mahasiswa ya, lihat data gitu ya, karena Tiap hari Mas? Hampir setiap setiap hari lihat hampir data. Senin sampai Sabtu apa nggak masuk ya Sabtu? Sabtu nggak saya Jumat ya? Senin sampai Jumat tuh ketemu terus. Ketemu mahasiswa dan ini sih data sih kebanyakan saya akan baca data gitu ya. Apa sih kita tuh di Cakrawala juga uniknya adalah kalau di kampus lain Mas itu ada penilaian terhadap dosen itu dilakukan di akhir semester. Namanya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, kalau di Cakrawala itu tiap kelas. Jadi setiap ada sesi berakhir kelas, dia akan kasih feedback dari in the scale of 5 mungkin. Berapa everyday tanggapan itu, setiap gitu. hari. Nah, itu akan kita olah datanya. Kita sekarang pakai AI segala macam ngolahnya. Jadi kita tahu nih, kita tahu kira-kira performa dosen yang kayak gini gimana? Apa keluhan mahasiswa terhadap dosen ini gitu. Misalnya ngajar evaluasi gitu ya. Iya, yang perlu dievaluasi. Jadi day to day saya itu sih Mas. Jadi baca data, saya operate ke tim yang lain gitu ya. Dan kurang lebih itu sudah berjalan bahkan dari dibimbing juga. Makanya kita adapt ke Cakrawala University karena menurut kita pembelajaran harus seperti itu. A lot easier lah ya. Sebenarnya kan tinggal ditransformasi ke kampus aja ya dari dibimbing gitu. Iya, dari dibimbing ke kampus gitu. Ada berapa fakultas sekarang Mas? Kita sekarang ada 2 fakultas, tapi ongoing kita tahun depan insya Allah ada 6, akan ada jadi 6 fakultas. Itu karena kita menambah jurusan baru gitu. Sekarang kita 2 fakultas dan 5 jurusan. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Kita sekarang di jurusannya ya, kalau fakultas itu sendiri FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya, dan juga Fakultas Ilmu Komputer. Tapi kalau jurusannya sendiri di Fakultas Ilmu Komputer itu ada Data Science, Computer Science sama Sistem Teknologi Informasi, Sistem Teknologi Informasi. Nah kalau di FEB itu ada Bisnis Digital sama Finance. Jadi jurusan yang future jobs lah kita. Tadi finance sama siapa? Ekonomi bisnis? Bisnis digital. Bisnis. Oh. Yeah. Kenapa ada kenapa finance? Maksudnya emang secara demand perusahaan memang banyak yang mencari orang-orang finance. Yes, kalau kita sekarang pendekatan juga finance and investment, Mas Wisnu. Jadi kita lihat marak banget kan ya future jobs ke depan mungkin akan
apa namanya akan banyak orang yang lebih aware terhadap investasi, betul. saham, kripto dan lain-lain. Pokoknya kita pengen orang-orang itu pinter lah, bisa jadi apa namanya investor-investor baru di Indonesia. Masya Allah. Investment, finance and investment. Mas Alim, tapi jadi rektor muda tuh ada yang nyinyir nggak? Terus kan dapat muri ya katanya ya? Dapat penghargaan tuh. Iya. Nah, Banyak sih. yang nyinyir. Banyak yang jujur. Saya pertama hampir gitu. Apaan udah pulang tuh jadi rektor gitu. Karena pasti muncul skeptisism kan dari banyak orang gitu dari segi usia. Setelah itu juga kan tadi juga saya bilang di awal ya, Cakrawala ini bukan kampus keluarga gitu. Terus jadi rektor gitu. Iya. Makanya banyak sih Mas Safi ya. Jadi kalau dari makanya saya waktu itu tadi cerita ya bahwa kalau keputusan saya ngambil langsung apa namanya jadi rektor itu kan juga panjang gitu. Kayaknya pantas gak saya sih. Terus kira-kira bisa nggak ya gitu, mampu nggak ya. Nah makanya saya udah predik juga ketika apalagi muri apresiasi gitu ya. Pasti makin banyak nih orang yang nyinyir. Kalau memang nyinyirnya ragu sih bagus ya. Karena bagi saya kalau ragu itu ya berarti tinggal kita buktiin aja nanti. Iya betul. Wih keren. Jadi Genzi banget. Kita jalan. Pantang ditantang. 5 tahun gimana Cakrawala gitu kan. Nah tapi kalau nyinyirnya itu tidak berdasar, misalnya langsung ngomong nih, ini mah anaknya siapa gitu. Kan tanpa riset sebelumnya saya agak khawatir sih saya. Maksudnya kenapa responnya terlalu nyinyir gitu ya, terlalu jauh dari substansi kayak gitu. Kalau ragu ya wajar karena kan masih muda. Pasti ini bukan jadi muri itu kan memberikan bukan karena saya terbaik kan, tapi saya termuda aja gitu. Jadi karena umur aja dan justru tantangannya banyak banget kan. Artinya ada pressure tertentu pasti ya. Pasti dong, ya. pasti banget. Saya waktu Apalagi muda terus baru pertama kali, waduh itu pasti banyak keraguan, banyak banyak pressure lah yang saya alami di diri saya sendiri maupun dari orang lain gitu kurang lebih. Kampus Cakrawala ini apa yang membuat bahasanya gini lah, strength-nya tuh apa sehingga orang-orang tuh memilih kampus Cakrawala ini. Terus sudah bisa dipastikan nggak kalau misalnya lulus ini tuh kerja? Oke, ya makanya tagline kita kan sarjana siap kerja ya. Jadi kalau bisa dipastikan karena kita belum punya lulusan, of course saya bisa bilang belum dong karena karena belum. Baru tahun pertama ya. Bener. Tapi dari historical karena kita dibimbing, kita punya 800 mitra yang siap meng-hire ketika lulus 800 mitra dari dibimbing ya. Dari dibimbing. Ya, dari Cakrawala yang kita siap nge-hire. yang siap hire teman-teman lulusan kita dan dari Cakrawala kita pindahin tuh. Jadi dibimbing juga SPK dengan 800 itu. Nah Cakrawala juga pelan-pelan kita SPK dengan total sekarang udah hampir 500-an lah ya. Perusahaan mitra yang sudah bersama kami. Siap meng-hire. Dan dia siap meng-hire atau mulai dari magang dulu atau apa? Nah itu dia. Nah karena journey-nya selain memang dari mitranya kita juga banyak gitu ya. Journey dari semester 1 itu sudah kita arahkan ke sana. Semester 1 bisa magang. Ini 1 bulan, baru 1 bulan nih yang masuk dari September ke Oktober. Udah ada kurang lebih 5 orang yang udah bisa magang gitu. Jadi 5 orang semester ini. Iya kemarin ada di postingan Cakrawala juga. Jadi 5 orang magang itu saya senang banget karena baru 1 bulan nih kuliah gitu. Belum ngerti apa-apa tapi mereka bisa magang kayak gitu. Jadi kami mendesain programnya seperti itu. Semester 1 magang. Terus dari segi kurikulumnya memang kita desain setiap semester itu kita ngobrol ke industri. Jadi kalau ada perubahan kita langsung ubah. Misalnya di industri butuhnya apa sekarang, kita ubah dari kurikulum. Jadi update banget ya? Update banget. Itu yang jarang mungkin kampus-kampus tuh bisa update 10 tahun. Cakep sih. Gitu. Ngikutin ya tren. Udah ada BA belum? Saya siap kalau mau magang. Langsung nyodorin dulu di situ. Gak tahu Astagfirullah, canda ya mas. Tapi kalau ada slot boleh mas. Terus si industri-industri tadi atau company-company yang siap hire tadi itu ada yang domestik atau juga ada internasional? Nah itu dia, karena memang makin lama kita sadar bahwa lowongan di Indonesia juga akan limited ya dengan jumlah populasi dan penambahannya. Makanya kita juga banyak kerjasama dengan company-company di luar, termasuk yang kemarin dari data data global ya, itu Taiwan, Jepang, Korea itu kurang banget. Pasokan tenaga kerjanya. Taiwan, Jepang, Korsel ya? Iya, itu paling banyak. Karena pertumbuhan penduduk di sana kan rendah banget ya. Betul. Dan perusahaannya justru malah makin berkembang di sana. That's why kita kerjasama dengan sana. Kemarin baru ketemu company di Jepang untuk gimana ya anak Cakrawala itu bisa
mungkin bekerja di sana in the future. Cuma kan kadang kendala bahasa. Iya, bahasa ya. Nah, makanya kita juga masukin tuh Mas Wisnu. Sekarang kita mau coba anak-anak Cakrawala juga belajar Jepang, Korea. Itu peminatan sih. Dan Jadi kalau spesifik peminat. Oke. iya, jadi kalau mau Jepang ya udah kamu ambil Jepang dari sekarang gitu. Korea gitu. Jadi talentnya bisa go global juga. Kita pengen dukung itu ke depan. Tapi ada biasanya ada concern tuh Mas Alim. Kalau misalnya kampus-kampus baru gitu ya. Rada pricey biasanya. Pricey. Okay. Nah ini kan tadi tuh goalsnya pengen buat orang-orang belajar terus hasilnya tuh dapat kerja gitu. Cuma kan orang yang pengen kerja kan biasanya bukan dari ekonomi Itu dia. menengah ke atas. That's why. UKT kita murah Mas Raffi. Oh ya? Iya, jadi kalau di Cakrawala itu sekarang waktu angkatan 1 itu 4 juta, sekarang 5 juta. Per semester? Per semester. Jadi, Masya Allah. itu juga belum termasuk beasiswa-beasiswa kita tawarkan. Sekarang kita punya 10 partner beasiswa yang siap meng-hire siap memberikan beasiswa mereka gitu. Kalau orang-orang yang prestatif bisa ke beasiswa X. Kalau orang yang kurang mampu kita juga punya beasiswa sendiri. Saya pernah juara MTQ kecamatan. Langsung promosi. Enggak itu. Mungkin karena angkatannya beda ya. Maksudnya kayak gini. Ya. Itu sekarang berapa sih biaya rata-rata kalau misal kuliah sekarang? Kalau di Per negeri semester? tuh tergantung ini ya sekarang ya, Tergantung tergantung gaji profesi biasanya. orang tuanya. Oh ya? Iya. Kalau di disesuaiin. negeri, kalau di swasta mungkin Flat ya? Iya rata-rata di atas 10 sih Mas Wisnu. Oh, di atas 10 sekarang? Kalau swasta yang decent gitu ya, kayak dia di atas 10 pastinya. Oh, yang uang masuknya tuh uang pangkal. Uang pangkal, nah gitu. itu yang gede biasanya. Betul. Ini ada nggak? Nggak ada sama sekali. Jadi Cakrawala itu oke. memang Keren. di awal ini kita harapin Masuk aja dulu deh, Masuk udah gitu deh. ya. Kita pengen transform karena itu backstory-nya kan banyak ya. Jadi saya beberapa foundersnya juga mungkin punya backstory masing-masing yang akhirnya pengen punya tujuan itu dulu gitu sekarang. Gitu. Kurang lebih gitu. Keren. Mas Alim, kita pengen tahu deh backgroundnya Mas Alim ya. Artinya kan pernah kuliah di UI, pernah kuliah di luar juga. Betul. Nah Mas Alim ini dulu yang menariknya kalau menurut saya adalah ketika kedua orang tua Mas Alim ternyata nggak kuliah. Betul. Terus Mas Alim dibilang adalah orang pertama di keluarga yang kuliah. Ya, Gitu. betul. Boleh cerita nggak? Dulu kayak gimana? Bener itu? Betul. Masya Allah. Ya jadi orang tua saya dua-duanya nggak kuliah. Ibu saya itu dulu dagang ya, dagang sayur, dagang batik gitu ya, dari Pekalongan kebetulan. Jadi perantau lah ke Jakarta gitu ya. Terus orang tua ayah saya, itu ayah saya tuh kerja serabutan. Dia sempat bahkan kuli bangunan, pabrik dan lain-lain. Pokoknya saya tuh nggak pernah ngerasain bangku kuliah, nggak pernah ngebayangin bisa merasakan bangku kuliah di UI gitu ya waktu saya SMA gitu. SMA pun saya kayak bersyukur ya karena dulu di lingkup saya kan saya tinggal di suburban ya di Jaktim, Oke. Jaktim yang gang-gang gitu Mas. Nah, itu saya Kayaknya itu bukan lagi suburban deh. Iya. Jadi ngelihatnya teman-teman saya di sana ya udah SMA cukup paling banter gitu ya. Terus ngapain gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan lingkungan seperti itu dari dulu gitu. Dan saya ngelihat kok kalau saya bisa kuliah, kayaknya saya bisa saya terinspirasi sama beberapa sepupu saya lah. Jadi sepupu saya alhamdulillahnya saya punya role model sepupu saya ini bisa kuliah loh gitu Oke. ya. Akhirnya saya berusaha banget untuk kuliah. Akhirnya UI juga? Oh, ada yang di Undip, IPB gitu-gitu. Pokoknya mereka juga dapat prestasi Negeri lah gitu ya. ya. Nah, saya akhirnya berusaha keras. Saya memang dari dulu dari SD sampai SMA cukup lumayan prestatif lah. Dan saya niat banget waktu itu saya pengen kuliah tanpa biaya. Nah, waktu itu S1 saya tuh dapat beasiswa juga dari pemerintah namanya Bidik Misi. Apa? Bidik Misi. Oh, Iya. oke. Alumni Bidik Misi. Iya, alumni Bidik Misi dulu. Pantesan pinter banget. Iya, jadi saya dapat beasiswa. Alhamdulillah saya bersyukur banget waktu itu dapat beasiswa. Terus setelah lulus dari Full kan itu ya? Full. Saya Ada dapat stipend juga kan ya? dapat jajan juga. Jadi itulah yang membuat saya bisa kuliah sebenarnya karena orang tua ya nggak punya uang. Maksudnya hanya cukup untuk makan aja biayanya gitu. Oke, Masya Ya Allah. udah. S2 juga scholarship kan? S2 saya dapat lagi Beasiswa juga kan? beasiswa LPDP di di Indonesia. Jadi di Amerika, di Indonesia. Dapatnya dari pemerintah Indonesia juga maksudnya gitu. Jadi sebenarnya luar biasa sih yang Allah berikan ke saya ya. Jadi banyak rezeki yang saya dapatkan dan sejak itu juga dua adik saya juga saya dorong gitu untuk Oke. bisa kuliah. Akhirnya kuliah semuanya. Berapa kuliah. bersaudara, juga Mas? dua-duanya. Yang satu di UI, yang satu lagi di UIN Jakarta ya. Di UIN. UIN Jakarta. Jadi sebenarnya ya negeri sih dapat negeri semua mereka. Jadi
saya bersyukur bisa jadi role model juga maksudnya buat adik-adik saya kuliah, orang-orang sekitar saya. Beasiswa juga nggak Mas? Beasiswa semua. Oh, Jadi ya orang tua Dua-dua saya tuh? apa? Dua-duanya, Dua-duanya Masya beasiswa Allah. semua. Jadi alhamdulillah banyak keren banget banget. rezekinya. Terus ke orang-orang sekitar saya juga tuh yang di rumah akhirnya juga ngelihat kan bahwa kayaknya bisa nih uplift ya. Bahasanya tuh mungkin bisa transform atau mungkin naik kelas dari lewat pendidikan gitu. Makanya saya juga itu motivasi saya banget untuk terjun di dunia pendidikan. Ngambil psikologi kan di UI nggak ada pendidikan ya. Jadi saya ambil psikologi, lulus dari psikologi saya ambil pendidikan ya. Terus dari segi startup yang saya jalani juga startup di edutech dan sekarang di kampus gitu. Jadi semuanya inline lah saya bilang gitu. Tapi sekarang jurusan psikologi itu salah satu jurusan yang banyak orang mau loh. Iya, betul. Bener gak sih? Betul banget. Karena kalau kita pelajari lagi, ternyata psikologi itu nyambung kemana-mana sebenarnya. Bukan hanya pendidikan. Betul, apalagi zaman sekarang banyak yang kena mental health. Iya. Bukan hanya mental health doang. Anak Gen Z sekarang. Bukan hanya mental health doang. Maksudnya ke bisnis juga bisa masuk. Benar. Ngomongin psychology Banyak kepada banget customer dan gitu. sebagainya. Iya. Behavior orang lah, Bener. apalah kan. Itu market aja masuk ke psikologi juga bisa masuk. Sebenarnya. Betul. Cara nego. Banyak yang apa? Benar. Mas orang-orang akhirnya pengen masuk psikologi itu banyak. Betul. Jurusan Karena psikologi. kan dia juga bisa ngomongin soal behavioral economics, artinya consumer behavior gitu. Jadi ngomongin market research. Iya, market psikologi research. banget. Ini Di buku-buku bisnis psikologi juga lagi nggak tahu tuh. Saya pada lagi banyak rame. beli sih. Lagi banyak beli. Iya, benar. Somehow naik sih. Itu juga saya dulu kayaknya jarang ada yang mau ngambil psikologi di zaman saya juga. Betul. Apalagi zaman Sekarang lagi rame banget. Kampus-kampus swasta banyak yang buka. Banyak yang buka ya. Iya. Cakrawala di tahun depan soalnya. Serius. Ya kita mau buka psikologi. Wih, cakep. Gitu. Mas, dulu sesusah apa sih Mas waktu zaman-zaman SMA tadi kan bilang kan ayah serabutan, ibu dagang Iya, gitu. iya. Tapi sesusah apa sih gitu. Terus ketika udah masuk negeri kan siapa sih orang tua yang nggak senang ya anak-anaknya maksudnya masuk ke universitas yang Ternama juga kan di ternama, Indonesia salah satu gitu. terbaik di Indonesia gitu kan. Itu gimana Mas? Struggle-nya, abis itu masuk, abis itu ketemu dengan lingkungan baru. Sempat ada gini nggak dari orang tua yang kayak, "Allah udahlah nggak usah." Oh iya. Gitu. Iya, Kan ada kadang-kadang gitu ya. Gitu ya juga tuh. Ya. Iya. Waktu dulu sebenarnya saya hampir banget saya masuk SMK. Oh. Jadi untuk kayak udah langsung SMK tuh Langsung kerja gitu gitu. ya. Tapi tadi saya punya tekad yang kuat. Kebetulan ibu saya juga dorong banget gitu waktu itu yang paling Masya Allah. bersikeras kalau karena banyak yang masuk SMK kan di lingkungan saya kan. Bersikeras ibu saya, kamu harus bisa kuliah. Gimana caranya gitu ya. Dan Karena apa? Karena lihat potensi Mas Alim. iya dan saat itu kedua sepupunya kan banyak yang bisa kuliah juga Oh, Mas. oke. Jadi Iya. kelihatannya kamu harus kuliah untuk mengubah standar hidup lah kurang lebih gitu ya. Dan yang saya rasakan waktu itu struggle-nya sendiri ya saya nggak punya duit, nggak punya uang sama sekali untuk biaya kuliah. Yes. Saya juga kontrak ya, rumahnya juga kontrak kan. Jadi sebenarnya nggak punya Masya rumah Allah. juga, nggak punya penghasilan. Ibu saya ya hanya cukup untuk makan sih Mas. Ya, dan makan pun saya juga kadang akhirnya ya saya cari banyak beasiswa untuk bisa menghidupi saya sendiri. Ketika lulus SMA tuh saya bertekad juga untuk ya saya nggak minta lagi gitu. Ya, Masya Ya udah Allah. karena UI juga dekat kan, akhirnya saya pakai motor Karisma dulu. 2016 tuh Karisma udah agak jadul sih di zaman itu ya. Ya saya pulang balik Depok gitu ya. Terus bensin habis kadang-kadang saya dorong. Serius? Iya sering banget Masya gitu Allah. dulu. Gak malu gitu sama Apa tuh? sama teman-teman gak malu gitu? Abisnya di jalan sih kan udah keluar dari kampus. Nggak kelihatan juga kan. Jadi sebenarnya ya banyak lah struggle saya tuh. Masya Ya bisa dibilang susah sih Mas. Karena emang ya dari mana sumber penghasilannya kan paling itu aja kan bisa makan aja. Dan adik saya dua kan. Artinya saya bertiga nih yang ditanggung gitu. Makanya that's why setelah SMA tuh saya karena dapat bidik misi juga saya hemat-hemat. Saya saya uangnya nggak bisa saya tabung juga karena ya udah ngepas gitu ya. Ya akhirnya saya hidup dari situ gitu. Mas pengen tahu deh, maksudnya gini, ya kita akan dipengaruhi orang-orang terdekat kita kan. Betul. Jadi kita mencoba untuk di lingkungan yang baik, insya Allah jadi baik gitu. Betul. Nah, ngaruh nggak sih ketika di UI nih misalnya? Kan pasti ada yang pinter-pinter banget Betul. gitu. Yang mungkin masuk UI tapi banyak mainnya juga gitu. Itu pasti ada lah ya. Pasti ada yang kayak gitu-gitu juga ada. pasti ada. Tapi Mas dari awal masuk tuh memang karena tekad ya. karena Tekad tekad dan kuat, tujuan gitu. Sehingga memang udah membatasi itu semua kah? Atau Iya.
Gimana Mas jelas? Pengen tahu maksudnya Pengen tahu, biar ya. teman-teman juga ketika masuk kampus, teman-teman tuh oke, gue jangan sampai salah udah masuk kampus yang bagus, terus jangan sampai gue salah Banyak jalan nih mainnya, gara-gara ketemu kan biasa euforia kan gitu. Betul. Wah, seneng banget nih ketemu teman-teman baru, main dulu segala macam gitu. Itu gimana Mas? Saya membatasi itu dari segi pergaulan aja sih. Karena kan kalau ngikutin pergaulan apalagi di Jakarta gitu ya. Kayaknya saya nggak mampu juga gitu ya. Jadi dari segi pergaulan saya batasin. Tapi dari segi mungkin misalnya organisasi gitu. Itu kan Itu bukan harus pergaulan, ya, itu kan formal aja gitu. Saya join organisasi, saya join beasiswa Rumah Peradaban waktu itu. Jadi saya dapat beasiswa berasrama, kebetulan Aldi juga termasuk Bareng di ya? situ. Itu semua founder kita di Cakrawala dan Bimbing itu dulu di asrama yang sama gitu. Oh, Rumah Peradaban Pak Renal kan? Bukan, bukan ya? itu Pak Arif Munandar waktu itu. Oh, Pak Arif Munandar, Ya, jadi almarhum. Jadi beliau punya beasiswa namanya Rumah Peradaban, berasrama 12 orang yang terpilih, cowok semua, tinggal di satu kamar, dikasih fasilitas lah, pokoknya dikasih uang jajan juga, tapi kita harus dituntut prestatif dan juga mungkin membanggakan. Jadi itu juga menurut saya itu lingkungan yang baik. Tadi kan kalau Mas Wisnu mention soal lingkungan, satu saya dari pergaulan, saya seringnya ke musola. Kalau di sekolah maksudnya Masya Allah. di kampus tuh saya Rafi gitu-gitu banget. aja. Soleh banget. Gue rafi banget. Makanya namanya Ali. Ya maksudnya saya nggak macam-macam lah, intinya nggak yang gimana-gimana Dan banget. itu ngaruh ya? Ngaruh banget Ngaruh berarti ya? banget. Oke. Dan benar ngejagain ya. Bener ngejain, termasuk di akhir baru saya kan join Rumah Peradaban, itu juga makin mentransform lagi. Makin ya. Karena 10 orang itu kan saya join ke mereka pinter-pinter banget. Kayak Mas Aldi, ada banyak banget yang prestatif dan lain-lain. Saya jadi makin ter-challenge untuk sama-sama mereka tuh bisa ngelakuin hal positif yang lain kayak gitu. Saya pernah dengar dari salah satu orang yang sangat berhasil menurut saya. Ya, dia anak ITB. Oke. Waktu itu saya dengar konten di YouTube, salah satu YouTube. Dia cerita, ya pinter tuh memang harus, tapi lo jangan sampai nggak main. Iya, kalau saya lo harus gaul. Betul, Dia bilang betul, gitu. betul, Maksudnya betul. gaul itu dalam ini arti lo main deh. Betul, Jangan betul. hanya belajar doang. Lo harus punya networking yang luas gitu loh. Setuju. Berorganisasi lah Ya. gitu. Nah itu gimana Mas Alim lihat? Karena banyak juga saya melihat banyak orang-orang yang bahasanya teman-teman saya gitu ya, pinter-pinter banget, tapi ketika di dunia kerja, iya bahasanya iya pinter sih, Ngerti. pinter sih. Cuman Ngerti. ada levelnya, bisa jadi yang dulunya biasa-biasa aja, tapi bahasa gaulnya bagus gitu ya, dia di atasnya gitu loh Mas. Oke. Itu ngaruh gak sih? Iya, Mas Salim? makanya tadi saya bilang saya tetap ikut organisasi. Iya. Saya tuh selama kuliah magang tuh hampir 6 kali, 6 kali sampai 7 kali. Jadi saya instead of saya liburan itu nggak ngapa-ngapain, saya akan cari magang. Kayak saya pernah magang di Gojek, di Masya Allah. di Trakindo gitu ya. Saya ambil semua role magang itu untuk ya udah, saya rasa itu juga bisa uplift saya sih dari segi pergaulan ya. Artinya ya udah Relasi dan lain-lain ya. relasi pergaulan itu kan ngebentuk banget kan. Saya ikut komunitas dan lain-lain. Nah tapi itu kan semuanya ada ranahnya, ada batasnya gitu, Ada ya, formal batasnya gitu ya, oke. That's why akhirnya itu menurut saya positif semuanya dibandingkan kalau main aja nih nggak ada batasnya kan itu jadi bisa masuk yang ke jurang tadi, ke jurang Iya. yang salah atau mungkin yang nggak benar gitu. Gitu sih Mas Wisnu. Kalau saya lebih ke main-main tapi yang kalau bisa yang bisa formal aja gitu. Jadi Betul. bahkan saya agak kaku sebenarnya kalau kayak nongkrong gitu agak kaku, tapi sebenarnya saya belajar komunikasi banyak itu ya di organisasi, ikut komunitas, tapi kan itu formal kan bentuknya. Iya. Jadi nggak Artinya menyadari batasan lah ya. dari batasan itu tadi Mas Raffi. Dan punya prinsip gitu ya. Betul. Teman-temannya Mas Alim sama nggak karakternya seperti Mas Alim? Maksudnya sama semua yang kayak tadi Mas Alim bilang. Maksudnya tadi Mas Alim mengakui kan bahwa Mas Alim ini kaku gitu ya. Maksudnya tapi bisa bergaul gitu loh. Tapi apa tipenya sama semua atau memang ada yang satu, misalnya Mas Aldi yang lagi Rame nongkrong banget. tiba-tiba berdiri sendiri, kita harus atau ada yang lain-lain Saking misalnya gitu. mahasiswanya maksudnya. Ada yang gimana, maksudnya berbeda-beda karakternya, tapi kalian tuh nongkrong bareng itu ada nggak? Atau memang satu tipe semua gitu? Enggak, kalau di organisasi kan saya juga bukan yang ikut organisasi kayak Rohis gitu enggak ya. Kayaknya saya organisasinya pun Kenapa Rohis ngeliat gue? enggak, tapi saya lebih diverse kan, organisasinya itu banyak banget macam-macam orangnya gitu. Ya akhirnya saya belajar dari mereka, tapi kan ketemuan saya sama mereka itu akhirnya ya di forum organisasinya ataupun kalau mau nongkrong paling sebentar gitu. Sehingga saya tidak
masuk mungkin ke ke pergaulan yang lebih jauh gitu ya. Tapi saya kenal akrab dengan mereka gitu. Jadi saya rasa itu cukup ideal karena ya udah kita kenal orang-orang dengan berbagai macam tipe gitu ya. Tapi dari segi pergaulan mungkin saya hanya sebatas ya udah rekan organisasi, kita bisa main bareng suatu saat, tapi ya nggak deket-deket amat sih Mas Wisnu. Kalau sampai nongkrong yang berjam-jam sama mereka juga ya udah saya mending fokus yang lain juga gitu sih. Punya Berarti kalau prioritas lah ya. Ya prioritas ya. Prioritas tadi benar. Dan nongkrong berjam-jam itu kayaknya enggak Not your ya kayaknya type lah ya. Not my type. Iya, maksudnya mendingan yang oke boleh, tapi nggak sampai berlarut-larut yang akhirnya bahasnya kemana-mana gitu. Betul. Gak too Nggak much sampai ya, sana nggak sih. kebanyakan. Mas kalau Mas Aldi sendiri melihat tadi kan niatnya kan mulia ya, artinya jangan sampai setiap orang yang lulus itu akhirnya ada penambahan pengangguran baru. Betul. Gitu kan. Nah, cuman ini pernah dibahas waktu itu kita pernah dibahas terkait sebenarnya kan salah satu isu nasional kita ini adalah lapangan kerja. Betul. Nah, secara data 2024 aja yang waktu itu saya tahu adalah 10 juta lapangan kerja, 10 juta pengangguran. Yeah. Dan di situ banyak sekali yang S2 juga ada gitu kan. That's the point. Dan serabutan juga kerjanya gitu loh. Nah, waktu itu solusinya adalah salah satunya itu adalah mencoba untuk menjadi entrepreneur. Yes. Gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya Mas Aldi sendiri, ini kan 10 juta tuh banyak banget ya Mas ya? Betul. Banyak, maksudnya Iya. 10, saya tuh nggak kebayang tambah lagi nanti ini 2025 ini. Ya berapa gitu. Gitu kan tambah lagi berarti kan. Orang yang berebutan, belum lagi yang di layoff. Itu juga banyak banget gitu loh. Nah, artinya ada nggak yang spesifik nanti Mas Aldi kepikiran kenapa nggak kalian ini yang menciptakan lapangan kerja itu gitu loh. Yes. Makanya di Cakrawala kita buka bisnis digital jurusannya. Jadi kita di dalam itu buka namanya Cakrawala Entrepreneur Lab. Oke. Nah, itu sebenarnya kemarin tuh kita ngundang banyak orang gitu ya. Ada 3 fase gitu. Pertama knowledge sharing. Mereka tuh Mas Ahmad Zaki. Ya, Zaki Bukalapak. Ngajar, Mas Nuk CTO-nya ngajar, terus nanti beberapa CEO yang punya pengaruh gitu, mereka ngajar di situ gitu ya. Itu knowledge sharing. Terus abis itu mereka akan coaching dan nanti di akhir Mas. Coaching ya? Coaching di tengah gitu ya. Didampingi berarti? Didampingi, itu lebih private ya dibanding yang tadi knowledge sharing, coaching, dan yang kedua terakhir itu nanti mereka akan kita connect ke angel dan VC juga. Karena kita banyak ada relasi Masya Allah. venture capital kan. Makanya karena kita dunianya memang seperti itu sebelumnya. Ya mungkin kemarin juga ketemu Mas Wisnu di satu forum ya Mas ya. Kurang lebih kita connect tuh nanti ke angel. Ya mungkin ada yang mau tertarik juga kalau punya ide bisnis dari mahasiswa gitu ya. Angel dan juga visi itu tadi, tapi di akhir nanti setelah mereka digodok dulu, karena kan isunya di mahasiswa kadang-kadang idenya ada nih banyak, tapi mereka nggak ngelakuin. Nah kalau udah ketemu sama angel sama visi itu pasti mereka udah ngelakuin bisnisnya. That's why Cakrawala memang goal utamanya get a better job ya. Tapi kita ada jurusan bisnis digital, nanti soon akan ada manajemen insya Allah. Jadi semua itu akan kita persiapkan semua ya, Masya Iya Allah. makanya ya, cakep kita banget fasilitasin ini. untuk Saya daftar beneran ini, bener gue. Dia ngincernya di angelnya dia. Iya. Angelnya ya. Angelnya Itu udah betul kebaca, kalau udah itu. kebaca. Saya punya idea bisnis ya. Betul. Jadi Cakrawala Entrepreneur itu kalau di Harvard ada namanya Harvard Innovation Lab. Nah, kita kayak semacam inkubasi gitu ya. Di UPenn dulu ada namanya Venture Lab. Jadi sebenarnya itu akan menginkubasi mereka ide-ide bisnis mahasiswa, atau mungkin kalau ada angel yang punya ide tapi nggak ada yang execute itu juga bisa. Jadi dua tipe lah gitu. Kita mau bikin itu. Udah jalan sih actually. Kemarin udah ada beberapa ngajar, nanti kita brand juga satu program baru di Cakrawala University gitu Mas. Cakep ya. Tapi idenya idenya bener banget. Saya setuju banget sama yang tadi bilang Mas Wisnu. Lama-lama kan lowongan agak kurang. Yes, nah makanya kita go global, atau salah satunya kita siapin juga. Kayaknya setelah ini kita akan ngobrol lebih panjang. Mas terkait kuliah di luar. Ya. Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang memang punya ketertarikan untuk kuliah di luar juga. Apa sih ada polanya nggak untuk memang bisa untuk melangkah kuliah di luar gitu? Kuliah di luar kan polanya sebenarnya gini Mas. Pertama ya pasti motivasi dulu ya. Kalau orang punya motivasi pasti dia akan menghabiskan tabungannya mungkin untuk IELTS gitu. Mungkin untuk ambil IELTS, untuk daftar-daftar ke kampus yang emang kadang-kadang juga
ngabisin duit gitu ya. Itu pertama dari motivasi tekad gitu ya, nabung bisa fokus ke sana. Kedua tuh memang kalau ngincernya beasiswa, since memang kuliah di luar tuh kan mahal banget ya. Jadi saya pasti nggak mungkin mampu gitu ya. Akhirnya kalau mungkin teman-teman di luar sana yang masih pengen pengen kuliah di luar negeri tapi nggak pasti kendala biaya, pasti ngincernya beasiswa dong. Nah beasiswa ini harus dimanfaatkan. Kalau saya dapetnya dulu LPDP. Jadi kalau di LPDP itu fokusnya apa sih yang mau kamu bangun gitu untuk negeri ini setelah lulus Balik dari luar gitu. That's why selain motivasi adalah vision tadi sih. Vision untuk apa yang akan kamu kerjakan. Jelas ya. Purpose-nya benar Mas Wisnu. Kayaknya dua itu cukup sih. Di kampus mana kemarin? University of Pennsylvania. University of Pennsylvania. Apa yang dinotis Mas? Apa tuh? Bedanya apa gitu? Bedanya ya antara University of apa? Pennsylvania. Jangan salah. Dia dari tadi khawatir ini gimana cara nyebutnya. University of Pennsylvania. Gimana apa bedanya dengan kampus? Bedanya saya kan ketemu di kelas itu dengan banyak orang ya. Artinya kalau culture pendidikan barat itu memang menekankan ke ke gimana seorang itu bisa speak up ya, gimana seorang itu bisa ngeluarin idenya, gimana seorang itu bisa membuat pemikiran baru. That's why banyak inovator kan datangnya dari sana ya. Betul. Kita perlu akui ya, banyak di dunia barat tuh menghasilkan inovasi baru gitu ya. Makanya karena culture pendidikan ya sejak kecil itu dilatih untuk itu. Saya tuh sampai agak kaget pertama kali itu karena banyak teman-teman saya tuh kalau ngomong tuh bener-bener luar biasa gitu, semangatnya, terus juga idenya yang muncul gitu. Nah orang-orang yang di Asia termasuk Indonesia dengan beberapa teman saya dari China, dari India gitu-gitu, mereka agak lebih kurang di situ ya. Meskipun mungkin di negara masing-masing mereka jago gitu, tapi ketika dihadapkan masih kalah tuh sama orang-orang sana gitu ya. Karena apa? Karena apa, bahasa atau bukan bahasa juga sih, karena mungkin idea yang mereka cara mereka debate, cara mereka nyampein ide itu kan bahasa. Kalau misalnya udah ini kan kita bisa bahasa Inggris misalnya gitu ya, bisa, tapi ya, ketika udah ketemu yang benar-benar dia memang iya level of confidence-nya jadi turun kali ya. Lebih ke cara questioning, cara ideation mereka tuh beda sih. Jadi mereka bisa sampai mempertanyakan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah kepikiran gitu. Apa karena itu dari dulu mereka kayak gitu? Maksudnya bukan maksudnya dari level SMP bahkan SD sudah dilatih seperti itu mungkin. Seperti itu. Critical thinking gitu kali ya. Kalau menurut saya gitu, karena itu yang membedakan culture pendidikan di Barat sama di Asia. Kalau Asia kan kita memang fokusnya di ilmu pengetahuannya kan. Yeah. Mungkin kalau ngomongin matematika kita lebih jago, karena di sini kan di drill itu sampai ngomongin soal tes, nilai tesnya yang harus lebih bagus gitu. Kayak di China gitu kan semuanya ujian nasional dibikin, pokoknya lomba-lomba gimana tes itu paling bagus gitu kan. Secara mungkin knowledge pengetahuan pasti kita lebih jago dari mereka gitu. Tapi karena mereka dibiasakan untuk itu dari kecil, mereka lebih jago di sana gitu. Jadi sebenarnya itu beda paling mendasarnya sih dari cara saya dapat ilmu di US itu kurang lebih soal itu ya, karena banyak banget yang saya lihat itu ketika dicampur gitu ya, itu jadi luar biasa sih, karena kan saya udah dapat perspektif pendidikan di Asia nih udah cukup panjang gitu, dapat di US luar biasa, saya dapat insight baru lah, banyak banget gitu. Kayak gitu Mas. Ini juga kita pernah ngobrol sama Kang Syauki juga, Syauki yang beliau di Harvard dulu kan, di Harvard. Beliau juga menyampaikan hal sama ya, gitu, bahwa memang ya rata-rata ya mereka berani untuk menyampaikan sesuatu gitu segala macam. Tapi ya mungkin secara ya ini PR ya kita bersama ya mungkin ya. Artinya bukan hanya dari sekolah. Betul. Tapi ketika di keluarga aja dari kadang-kadang rumah. Karakter kita gitu kan, mendengarkan orang tua, dan terkadang kita nggak berani untuk bahasanya bukan debat ya, tapi kayak aku punya pendapat kayak gini loh, Ma. Aku punya pendapat. Itu kan kita nggak berani kan. Betul. Kita bilang apa? Waktu dia ngomong apa aja? enggak bener kok, bener gitu kan. Mungkin ada gitu, makanya sekarang juga saya mencoba untuk kayak gitu sama anak-anak gitu. Ketika dia punya opini yang berbeda, saya coba gimana. Oh gini gitu. Tapi kalau misal ada momen-momen kita lagi nggak enak moodnya gitu ya, kadang-kadang malas berdiskusi itu. Gitu. Tapi menurut Abdam kayak gitu,
Apa nak? ya, ya. Kita udah emosi. Kita bahas Udah ya. emosi sayang. duluan. Itu lagi nggak enak tuh moodnya. Cuman ya itu ya PR orang tua juga lah. betul. By the way Mas Salim udah nikah ya? Sudah nikah alhamdulillah Mas. Kapan nikahnya? 2024 lalu ya. Udah setahun lebih lah. Oh alhamdulillah. Iya. Udah ini di Apa anak ada alhamdulillah anak saya baru 4 bulan sih. Masya Allah. Iya, jadi baru lahirnya di sana. Di US? Iya, lahirnya di sana. Oh lah di US. Iya. Warga negara Iya, masih dapat warga negaranya. ganda dong. Ganda sampai umur 18 ya. Wah berarti. ini jago kalau bulu tangkis. Makanya. Itu kalau bulu tangkis jago beliau anaknya. Kenapa tuh Mas? Ganda. Dua orang. Astagfirullahaladzim. Gitu loh. Aduh, gue udah capek banget gue asli gue. Astagfirullahaladzim. Mas kalau misal nanti pola pendidikan ke anak gimana? Ya saya mencoba untuk ya tadi ya bener banget kalau kita bisa komunikasi apapun ya mungkin anak saya perasaannya gimana hari itu aja saya pengen tahu gitu karena kan kalau makin mereka terbuka sama kita makin bisa kita kontrol kan ke depan Mas. Kayak di US itu saya yang saya notice tuh orangnya tuh super ramah bahkan dia nanyain setiap saya datang tuh misalnya baru datang Amerika ke kampus. Iya, dia bilang how was your sleep. Nah kalau kata-kata kayak gitu aja tuh di Indonesia kayak jarang banget. Iya. Kan agak aneh ya Mas. Cuma kalau di sana tuh common banget. Iya. That's why sebenarnya tadi saya bilang kayak anak. Iya kan, aneh banget. Apaan sih? Kita kalau kita udah gosok gigi tadi malam. Aneh. Itu kan sebenarnya satu ungkapan yang saya pelajari di sana tuh kayak itu kan sebenarnya ngelatih kita tuh untuk menyampaikan feeling kita kan. Tidurku bagus nih hari ini terus atau mimpi buruk tadi gimana. Nah, itu kan menstimulasi dia juga anak ya. untuk bisa bercerita lebih Storytelling banyak. Kayak gitu sih Mas. Jadi saya pengennya hal-hal matters kecil kayak gitu aja saya pengen lakuin sih ke anak saya. Jadi pengen memadukan lah yang buruk-buruk di barat nggak usah kita ambil lah ya. Tapi yang bagus-bagusnya Ya, menurut saya ada pastinya tuh lah. kayak gitu Mas. Kayak nanyain kabar gimana, how are you? Itu kan sering banget kan. How are you doing? Itu kan saya sering banget tuh ketemu temen tiba-tiba ditanyain itu kan kalau di Indonesia gimana tidurnya enak nggak? Aneh. Iya. Agak gimana gitu. Enak. Kayaknya kita Aneh banget ya. Sebentar kalau di anak kayaknya bisa tuh Mas Di Amerika tuh dilakuin. biasa aja ya. Ya jadi gimana tidurnya nak gitu. Maksudnya kan kayak gitu. ke anak ya, ke anak. Iya, ke anak aja kalau ke temen di Indonesia kan udah beda budaya tuh Mas. Menurut saya tuh saya notice satu hal yang positif sih karena melatih orang tuh bisa sering cerita Gue sehingga ngebayangin Mas Alim datang ke Bang Tewe. Bang Tewe gimana tidurnya? dengan muka saya seram gitu. Iya makanya dia apaan gitu. Aneh banget. Luar biasa. Terus mimpinya indah. Terlalu dalam terlalu dalam. Oke, Masya Allah. Ini aduh seru banget nih. Oke deh, mungkin yang terakhir kali ya. Ini kita udah cukup seru nih ya. Tapi seru banget obrolannya. Oke Mas, jadi Mas Alim kan ini udah berkecimpung lama di dunia pendidikan ya. Iya. Kalau menurut sebenarnya kalau di Cakrawala baru satu Baru setahun. tahun, tapi kalau yang di Dibimbing dunia, udah 5 tahun. ya. Saya pun dulu suka ngajar jadi sebenarnya Suka ngajar juga ya Mas cukup ya? dari kecil lah saya suka banget sama dunia pendidikan Mas. Dan familiar banget dong pasti. Insya Allah ya familiar. Jadi kalau Mas Alim melihat apa sih yang perlu dibenahi Mas di dunia pendidikan kita Mas? Oke, yang pertama mungkin saya banyak ngobrol juga ya sama dosen, guru-guru gitu ya. Mungkin culture di Indonesia yang pertama kali perlu dibenahi itu kalau dari pendidikan dini, menurut saya sistem belajarnya ya. Jadi kan selain memang tadi menekankan kepada kalau di kita tuh grades segala macam itu bagus sebenarnya kan melatih anak untuk ini ya. Kan kemarin UN dihilangin tuh sempat heboh juga kan. Ternyata anaknya kurang jadi males gitu ya. Sebenarnya itu bagus menurut saya, tapi lebih ke cara memahami mereka. Harusnya kita punya sistem yang bisa membuat mereka tuh bukan menghafal tapi memahami sesuatu dengan holistik gitu. Ya. Tapi menghafal tetap penting dong. Menghafal penting, tapi kalau bisa menghafal sekaligus memahami itu. Iya, memahami harus ya. Itu yang PR selanjutnya ya. PR selanjutnya menurut saya dari Bukan sistem, cuma hafal doang. Jangan cuma hafal doang ya. Iya. itu sistem dasarnya. Terus kalau di dunia pendidikan tinggi mungkin ya Mas ya, kalau saya sih berharap ya tadi sih Cakrawala hadirkan sebagai pemain baru ya. Jadi kita harap kita bisa jadi kampus yang
menghasilkan sarjana siap kerja, artinya kita tidak menyumbang pengangguran baru, masalah baru di negeri ini. Dan saya berharap kampus-kampus lain juga sebenarnya nggak apa-apa banget kalau mau adapt gitu ya, karena kita Ini tugas bersama lah. tugas bersama Ya. benar. Iya, Jadi iya, kita pengen banget kampus-kampus yang ada di Indonesia itu juga bisa mengurangi gap antara industri dengan kampus, sehingga tadi orang tuh lulus kampus itu bener-bener siap gitu, siap untuk sebenarnya kalau di kampus lain kan nggak harus di industri ya, kalau Cakrawala kebetulan industri, misalnya di UI gitu ya, yang fokusnya di riset mungkin ya udah dia siap jadi researcher, pokoknya intinya mendekatkan semakin banyak studentnya mereka gitu ya, dan alumninya mereka nanti bisa ke industri, karena saya rasa itu masalah yang harus kita solve secara bersama-sama. Ya. Tadi Cakrawala berapa sih mentoknya kan, kampusnya apa mahasiswanya gitu. Kita butuh merangkul juga teman-teman yang lain gitu ya, bisa mendekatkan teman-teman di industri, karena kan jobless itu painful ya, kayak kita ngerasain misalnya nggak punya pekerjaan, bahkan itu pengaruh juga ke mungkin anaknya mereka secara ekonomi gitu-gitu. Itu yang kita pengen sih di masa depan, mungkin Indonesia kalau bisa gak usah jauh-jauh kayak negara tetangga Malaysia aja deh, kan pengangguran sana dikit gitu ya, jadi pengen kayak gitu Berapa dulu sih, lah, bisa nggak ya? Datanya berapa sih? Kalau nggak salah 3%, 4% ya di Malaysia ya. 3%. Iya, 3%, 4%. Sementara di Indonesia tuh gede banget. Hampir mungkin 7%, 8% ya. Kemarin di satu acara saya pernah dengar kayak gitu. Jumlah Jadi penduduk jauh. mereka berapa sih? Penduduk mana? Malaysia? Enggak tahu. Kurang Tapi 3%, iya kecil. Iya, dan ya. itu pun Dan itu kan penduduk mereka di bawah kita gitu secara Jauh. jumlah. Iya makanya. Jauh. itu dia. Makanya dari segi jumlah juga Indonesia udah jumlahnya besar banget, tapi persentasenya gede banget gitu. Secara tapi udah kebanyakan Jumlah nanti penduduk nanyanya. Malaysia. Oh ini langsung dicari ini. Coba lihat 34 juta. 34 juta. Berarti kalau misalnya 3% aja berarti kan 90.000 cuma. Iya, 90 90.000. Itu pun ribuan. mungkin ya kalau di data kan bisa aja orang yang baru lulus segala macam Iya, termasuk iya. pengangguran gitu. Jadi ya nggak usah jauh-jauh lah, 90.000 Malaysia orang. dulu ya dibanding yang mungkin negara-negara kayak Eropa gitu kan udah maju, kayak Swiss dan lain-lain tuh lebih Masya kecil lagi gitu Allah. sih, Mas. Iya, iya. Tapi keren-keren, Cakrawala keren. Iya. Rapi keren-keren. Ada sambil lagi nih. Keren-keren. Keren. Oke lah, kita habis ini kita ngobrol di belakang layar aja deh. Minta tolong terima mahasiswa baru ini. Mas Ali makasih. Makasih banyak. Mas Ali makasih juga ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol sama Mas Ali juga. Karena kita perlu banyak narasumber-narasumber yang mungkin menjadi role model dari teman-teman yang mau masuk kuliah, karena biar mereka tahu polanya kayak gimana sih sebenarnya, sehingga kita tuh benar-benar bisa bantu bangsa ini. Ya. Bantu bangsa ini insyaallah ya. Betul. Sekali lagi thank you Mas Salim, Thank you, thank you Mas Raffi. Thank you. Sukses nanti ya abis ini ya. Oh iya. Kita selain ada dealing tersendiri. Sampai ketemu semua teman-teman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.